Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus, selamat pagi semuanya, shalom. Puji Tuhan, kita bersama-sama boleh ada di tahun 2020. Oleh karena kemudian kasih Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru dulu buat kita semuanya ya. Dan yang kedua, terima kasih buat Bapak Gembala untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada pagi ini. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada waktu kita memasuki puasa tanggal 1 sampai yang ke-15 waktu yang lalu, ada berapa banyak yang ikut puasa? Ya. Kita diberikan tuntunan. Pada masa itu kita diminta untuk istirahat, rest. Lalu di dalam masa istirahat kita harus resetting, meriset kembali. Dan di situ juga Tuhan mengatakan melalui pemimpin kita bahwa melalui puasa ini akan terjadi healing, terjadi kesembuhan, akan terjadi juga terobosan, akan terjadi juga pembebasan, deliverance, pelepasan, pembebasan, kebebasan, kemerdekaan terjadi buat kita. Dan ini masuk ke tahun 2020 untuk doa-doa kita di tahun 2019 yang belum dijawab Tuhan. Kita percaya, kita imani, tahun 2020 akan terjadi atas kita semuanya. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Yang mengerti katakan amin. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Lihat kanan kirinya, ada bagian Tuhan, ada bagian lu. Ada bagian kau gitu ya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Lukas pasalnya yang ke-13. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-9. Sudah Bapak Ibu, mari kita akan baca bergantian ayat ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-1, nanti Bapak Ibu Saudara yang kedua dan seterusnya. Dosa dan penderitaan. Dikatakan pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. 2. Ayat 3, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. 4. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. 6. Ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. 8. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus mendapat laporan dari orang-orang yang datang menyampaikan kabar bahwa orang-orang Galilea itu memiliki dosa yang besar karena darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban dan mereka persembahkan, saudara. Dan Yesus menjawab, sang kamu orang-orang Galilea ini dosanya lebih besar dari kamu sekalian karena punya nasib yang sama. Tidak, kataku, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Mungkin bisa juga kalau mungkin hari-hari ini, sang kamu, orang-orang yang kena banjir itu, dosanya lebih besar daripada kamu. Tidak. Kalau kamu nggak bertobat, kamu juga akan binasa dengan cara demikian. Saudara, kecenderungan kita manusia, kecenderungan kita orang, lebih gampang untuk kita menghakimi,
untuk kita memberikan nilai yang negatif kepada orang, padahal kita tidak tahu dengan berbagai macam latar belakang, atau kita tidak tahu bagaimana kehidupan dia sesungguhnya. Kita lebih cepat untuk menilai, lebih cepat untuk menghakimi, daripada kita melihat dari sisi yang baiknya. Baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, karena itu saya akan memberikan eksegese daripada ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 selanjutnya di situ. Tema yang saya angkat adalah berbuah atau ditebang. Boleh katakan dengan saya? 1, 2, 3. Berbuah atau ditebang. Saudara pilih yang mana? Siapa yang ingin berbuah? Siapa yang ingin ditebang? Pak, pagi-pagi ngomong ditebang, Pak. Tadi waktu sini, saudara, saya jalan di Dan Mogot itu tiba-tiba dari rumah itu memang cerah suasana. Wah, cerah ini. Saya lihat di HP saya, di tab saya ini, cuaca di tempat saya di Tiga Raksa itu berawan. Cerah begitu, berawan aja gitu ya, masih wah enggak hujan. Wah, saya berdoa Tuhan, jemaat bisa datang semuanya, tidak ada halangan. Pas di Dan Mogot ini tiba-tiba ada angin. Kencang sekali. Waduh, saya udah deg-degan ini. Kenapa? Karena terlihat dari pohon-pohonnya sudah mulai ini. Wah, ini bisa-bisa tumbang ini pohon. Karena daun-daunnya sudah di jalanan banyak sekali. Nyampe di sini ternyata nggak ada angin. Oh, puji Tuhan. Di sini aman, saudara ya. Tidak tumbang. Ada orang-orang yang tumbang sebelum waktunya. Ada pohon-pohon yang karena apa? Akarnya tidak kuat. Nah, demikian juga tentang kekristenan. Baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, di dalam ayat ini ada satu perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus untuk meneguhkan apa yang disampaikan di depan. Jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dengan cara yang demikian. Nah, ini dia berbicara juga kepada banyak orang dan orang Yahudi pada waktu itu. Apa yang dimaksudkan dengan perumpamaan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menanam sebuah pohon, tentunya ada satu tujuannya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau menanam sebuah bunga, tentunya kita harapkan pohon bunga tersebut dia akan berbunga. Kalau nggak berbunga, kira-kira bagaimana? Dari dulu ini berbunga. Ini bagus sekali, tidak pernah layu. Karena dari plastik ya kan, dia supaya indah kan begitu kan. Kalau ada pohon buah, pohon mangga, pohon jambu, kemudian apokat dan sebagainya, ketika kita menanam, kita mengharapkan dia berbunga, berbuah. Bukan hanya berbunga saja kan, berbuah. Ada yang berbunga saja, rontok tidak ada buahnya. Saya pada waktu itu pernah memiliki pohon di depan rumah saya, pohon mangga. Saya ada di tempat itu, saya nempati rumah dari jemaat. Pohon mangga ini lama sekali saya di situ, sudah 1 tahun tidak berbuah. Lalu, ini pohon musim berbuah, kamu nggak berbuah. Saya bilang sama dia, kamu mangga. Pohon mangga ini kamu kalau tidak berbuah, tahun depan tak tebang kamu. Saudara, lalu katanya kan dibacokin ya, dikasih paku, tak kasih paku. Tahun depan sudah benar, itu buahnya lebat sekali dan rasanya manis sekali, seperti madu. Wah, saya pikir, ternyata kamu berbuah juga ya, nggak jadi ditebang begitu. Sudah ternyata pohon ini bisa diajak ngomong, tapi ada banyak orang manusia, bahkan orang Kristen susah diajak ngomong. Pohon saja bisa diajak ngomong, dan akhirnya dia bisa berbuah. Tapi pohon bunganya lebat sekali, ada banyak yang rontok juga. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan makna dari perumpamaan ini. Siapakah yang dimaksudkan dengan pohon ara? Pohon ara, maaf, bisa? Lah inilah pohon ara itu. Di dalam bahasa Indonesia namanya tin. Pernah melihatnya?
Saya di tempat saya di Jawa, saya menemukan pohon ini. Ada pohon ini. Ya. Kelihatan ya, di sini agak oke. Dan dalamnya itu ada banyak kayak pohon ceri dalamnya itu. Nah, begitu. Kulitnya lebih tebal dan rasanya keras begitu. Ya, gede. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang pohon ara? Kenapa tidak menggunakan pohon yang lain? Dan siapakah yang dimasukkan dengan pohon ara ini? Pohon ara adalah pohon yang bisa berbuah selama 10 bulan berturut-turut. Pohon apa yang bisa berbuah sepanjang, itu sebabnya pohon ini disebut pohon yang berbuah sepanjang tahun. Pohon apa di Indonesia? Ya pohon seri ya. Pohon seri. Itu ada di depan rumah itu banyak orang mampir di depan rumah saya itu karena ada pohon seri, banyak orang mampir ngambil dan itu sepanjang ini berbuah terus, cuman kecil-kecil. Pohon apa lagi? Pohon kelapa? Ya bisa ya. Tapi itu pun juga ada menunggu waktunya. Tidak bisa sewaktu-waktu bisa dipetik. Pohon ini disebutkan pohon berbuah sepanjang tahun. Mungkin pohon mangga lagi musim-musiman. Sekarang musim jeruk, musim rambutan, musim pete. Iya kan, di mana-mana pete banyak karena lagi musimnya. Durian juga lagi musim. Hanya setahun sekali. Atau pohon apel mungkin setahun bisa 2 atau 3 kali dia berbuah. Tetapi pohon ara ini bisa berbuah sepanjang tahun disebutkan. Nah, pohon ini Bapak Ibu Saudara mengapa dipakai ilustrasi? Karena seperti ini dan ini menggambarkan siapa? Menggambarkan bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan pohon ini ada di antara pohon anggur. Pohon anggur. Tapi pohon ini ternyata tidak berbuah. Siapakah kemudian yang dimaksudkan dengan pemilik pohon tersebut, pemilik kebun tersebut adalah Bapa sendiri, Allah. Lalu siapakah pengusahanya? Yaitu Tuhan Yesus. Tukang kebunnya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang menunggu buah dari bangsa Israel, umat Yahudi. Namun ternyata dia ditunggu-tunggu tidak berbuah dan ternyata pohon ini tidak berbuah. Kira-kira pohon tersebut sudah tumbuh di situ berapa lama? Di kebun anggur tersebut. Kalau kita melihat di sini ayat yang ke-7, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Sudah 3 tahun aku mencari buah pada pohon ini tetapi aku tidak menemukannya. Dia sudah 3 tahun ada di situ. Sebuah pohon buah untuk dia berbuah itu berapa lama dia tumbuh di tanah tersebut? Kalau kita menanam pohon mangga misalkan ya, itu untuk sampai dia berbuah berapa lama? Setahun bisa berbuah? Menurut penelitian itu 3 tahun. Dari biji itu ya, 3 tahun, anggap saja 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun dia ditanam dan memasuki tahun keempat dia berbuah. Tetapi ternyata sudah 3 tahun dia tidak berbuah. Berarti berapa lama dia pohon tersebut ada di situ? 3 tahun bertumbuh, 3 tahun dicari buahnya. Berarti sudah 6 tahun pohon itu ada di situ, tumbuh dengan percuma tanpa ada buahnya. Dan dia tumbuh di situ di tengah-tengah kebun anggur. Harusnya mineral sari-sari makanan yang dimakan oleh kebun anggur, oleh pohon anggur yang ada, tapi ternyata diserap oleh pohon ara ini dan tanpa menghasilkan buah. Tanpa menghasilkan buah. Mungkin kalau pohon ara ini berbuah, maka pohon ara rasa anggur. Karena di tengah-tengah kebun anggur. Tapi ternyata dia tidak bisa berbuah, dia hanya makan dari sari-sari makanan di situ. Sedangkan itu dipakai untuk kebun anggur. Itu sebabnya pemilik kebun ini marah. Buat apa pohon ini tumbuh dengan percuma?
Sudah 3 tahun aku mencari buahnya, tapi tidak ada buahnya. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kekristenan, kita manusia, ditanam Tuhan di dalam dunia, yang namanya dunia. Dan Tuhan menempatkan kita bukan secara kebetulan, menurut siapa tuh namanya, buku Rick Warren. Kita ditempatkan Tuhan itu bukan kebetulan. Menurut Rick Warren. Ada maksud, ada rencana Tuhan buat kita. Kita ada tidak karena kebetulan, atau kita dicetak seperti di pabrik, lalu jadi semuanya. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan menjadikan kita itu unik di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya kita ditanam di dalam dunia ini, supaya kita ini menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, untuk apa? Pohon ini hanya tumbuh dengan percuma. Silakan PowerPoint-nya dilanjutkan. Itulah pohon ara itu. Oke, aduh maaf. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Bagaimana kita gereja Tuhan? Perumpamaan, makna perumpamaan ini, dan bagaimana supaya kita ini bisa berbuah dan tidak ditebang. Kita akan melihat yang pertama. Kita diselamatkan supaya berubah dan berbuah. Katakan berubah dan berbuah. Lihat kanan kirimu, katakan engkau harus berubah dan berbuah. Di tahun 2020, di tahun dimensi yang baru, kita harus berubah. Dan setelah berubah, kita harus berbuah. Tuhan sudah selamatkan kita. Di dalam perayaan Natal kita merayakan kedatangannya, kelahirannya dalam dunia ini. Firman yang menjadi manusia itu. Firman Allah. Firman-Nya Allah yang adalah Allah itu sendiri. Dan itu juga menggenapi Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Terang yang dirayakan setiap tanggal 25 bulan ke-9 bangsa Israel, orang Yahudi. Mereka merayakan Hari Raya Hanukkah, Hari Raya Terang. Dan Tuhan Yesus berkata, akulah terang dunia. Dia menggenapi terang itu. Dia sudah datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan kita. Supaya kita diselamatkan, bukan hanya memiliki tiket lalu masuk surga, selesai. Tidak. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita. Supaya kita ini bisa menghasilkan buah. Supaya kita ini berubah. Dan kita ini berbuah. Kalau ternyata pohon ara tersebut sudah 6 tahun ada di kebun anggur dan dia tidak berbuah, maka ada sesuatu yang salah di dalam diri pohon ara tersebut. Di dalam proses pembentukannya tentu ada yang salah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa pohon ara ini kok bisa tidak berbuah? Berarti tukang kebun itu sedang mengharapkan kepada tuannya, di tahun yang ke-7, dia mengharapkan ada buah yang akan dihasilkan oleh pohon ara tersebut. Itu berarti bahwa di tahun yang ke-7, dia, tukang kebun itu, sedang mengharapkan mukjizat. Dan mukjizat itu, bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Demikian juga kita menjadi orang percaya, orang Kristen. Ada banyak orang Kristen yang sudah ditanam di dalam gereja, tapi belum berbuah. Ini kesempatan. Di tahun 2020, di tahun dimensi yang baru, mari kita berbuah. Amin, saudara. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kuasa Tuhan Yesus tidak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan mau supaya kita ini berbuah. Nah, kembali lagi kalau kita cek. Kalau persoalan tidak berbuah, apa yang menjadi masalahnya? Ternyata ada sikap hati. Sikap hati orang tersebut kepada Tuhan. Bangsa Israel ditunggu buahnya, tapi tidak berbuah pada masanya. Sehingga tahun 70 Masehi, Jenderal Titus dengan seluruh pasukannya menyerbu Yerusalem,
membumi hanguskan Yerusalem, dan bait Allah itu dihancurkan, bangsa Israel tercerai-berai ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia dia menerima penghukuman Tuhan. Dan baru merdeka tahun berapa Bapak Ibu Saudara? Bulan Mei 48. Itu satu penghukuman Tuhan yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel. Sebuah bangsa yang disebut Israel, yang disebut tentara Tuhan, yang disebut umat pilihan Tuhan. Sampai hari ini, bangsa Israel 95% agamanya Yahudi. Sampai hari ini. Dan orang Kristen hanya 2%. Kurang lebih 200 ribuan sekian. Itu di Yerusalem saat ini, di Israel saat ini. Lebih banyak Islamnya daripada orang Kristennya di Israel sana. Begitu. Kita suka berdoa Yerusalem, Israel begitu kan. Itu Israel sampai hari ini itu seperti itu. Kenapa? Karena Israel, orang Yahudi menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebagai juru selamat mereka. Sampai hari ini. Dan akibat itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang ditunggu buahnya ini tidak berbuah-buah, pada akhirnya dia mengalami penghukuman Tuhan kurang lebih hanya 1900 tahun. Hukumannya segitu. Saudara bisa bayangkan ya. Kurang lebih segitu. Itu hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Haleluya. Nah, apa yang jadi persoalannya? Jadi ketika ada orang-orang Kristen, dia tidak bisa berbuah, kalau mau dicek, itu ternyata masalah hatinya. Ada orang-orang Kristen, dia ke gereja, dia menjadi Kristen, tetapi dia tidak bisa berubah karakternya. Di dalam kehidupannya hanya seperti itu. Rutinitas saja ke gereja. Ke gereja dia hanya bisa beribadah, memuji nyembah Tuhan, selesai pulang. Tapi tanpa ada perubahan hidup sama sekali. Dan bahkan mungkin dia sendiri tidak punya kuasa untuk mengubah dirinya. Ya pokoknya seperti ini aku. Mau nggak mau terima atau tidak, inilah aku. Ada seperti itu, saudara. Saudara pernah menemukan orang demikian? Lihat kanan kirinya, aku tahu apa yang pendeta itu maksud. Ada orang-orang Kristen yang duduk-duduk di gereja saja, tanpa berbuat apa-apa. Ini seperti pohon ara yang hanya bisa menyerap saja. Kalau kita ngelihat di sini, gambar ini saya gambarkan seperti seorang Farisi, dan ini pemungut cukai. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu, karena Tuhan ciptakan aku sebagai orang Yahudi, umat pilihan-Mu, bukan orang berdosa. Aku beribadah kepadamu, aku memberikan persembahan, aku memberikan persepuluhan, aku melakukan hukum-hukum. Dan aku bukan orang berdosa seperti dia ini. Tetapi pemungut cukai berkata apa? Tuhan, aku orang berdosa, ampuni aku banyak salah di hadapan-Mu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Kalau mau dicek, dua-duanya masalah hati, sikap hatinya kepada Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang dalam tanda petik seperti orang Farisi ini, sombong rohani. Aku sudah punya gelar profesor doktor teologi bla 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 begitu. Saya ketika kuliah di teologi, saya ada sebuah buku yang disodorkan kepada kami oleh dosen, judulnya Profesor Doktor Teologi yang Baru Bertobat. Sudah bisa bayangkan, Profesor Doktor Teologi yang Baru Bertobat. Pertanyaannya, yang dipelajari selama ini apa? Untung dia bertobat, kalau nggak bertobat, sudah profesor, doktor, teologi. Karena di dalam pelajaran teologi itu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak benar-benar memahami, maka akan jadi stres. Jadi akan jadi bingung, bahkan di sana bisa menjadi ateis.
Karena di sana juga ada namanya pelajaran yang namanya psikologi atau namanya filsafat ilmu. Di sana juga ada belajar tentang filsafat ilmu. Begitu. Jadi masing-masing karakter orang itu kita bisa dipelajari, kita bisa membacanya. Mengapa orang bisa? Dan kalau sampai tidak tahan, makanya bisa bisa tidak percaya Yesus. Makanya kami dulu ketika mau sekolah teologi dikasih pesan sama dosen ketika pembukaan, nanti kalau nggak kuat lebih baik mundur daripada game over. Profesor doktor teologi baru bertobat. STT Jakarta mengundang seorang rabi Yahudi. Dia sekolah teologi, belajar di mana-mana, sekolah Alkitab. Diundanglah ke STT Jakarta memberikan ceramah umum, kuliah umum. Di dalam perkataannya dia berkata seperti ini. Setelah sekian lama berkeliling dunia untuk belajar, dia memberikan satu kesimpulan. Saya bangga menjadi orang Yahudi sebagai umat pilihan Tuhan. Di seluruh dunia tidak ada yang lain. Yang kedua, itu kebanggaan dia. Yang kedua, saya sedih. Mengapa ada orang yang mau mati bagi orang Yahudi? Sebatas itu saja. Dia tidak percaya Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara diizinkan ke Israel, tour guide yang ada belum tentu Kristen. Sekalipun dia apal kisahnya Tuhan Yesus. Yesus di sana, di sana, di sana. Ketika waktu itu saya ikut tur di rombongan ke Israel, tour guide kami, orang Yahudi, itu dia bukan orang Kristen. Tapi apal semua Injil. Karena apa? Hepeng. Duit, kan gitu kan? Jadi tour guide, usianya 70 tahun. Bukan orang Kristen. Jadi saudara jangan berpikir orang Yahudi adalah orang Kristen. Nah. Saudara dikasih Tuhan kembali ke sini. Ada orang-orang Kristen yang karena sikap hatinya, karena pembentukannya seperti pohon ara ini. Berarti pohon ara ini tidak bisa berbuah karena dari pembentukan awalnya sudah salah. Itu berarti juga ada orang-orang Kristen yang dari pembentukan awalnya dia sudah salah. Sehingga dia tidak bisa berubah dan berbuah. Kecenderungan yang dia lakukan, dia bisa menyakiti orang. Ngomongnya ceplas-ceplos. Begitu kan? Tajam seperti silet. Pedes seperti cabai. Karena dia dilahirkan, dia dibentuk dengan sesuatu yang salah. Dilahirkan dari keluarga yang broken home, dari pendidikannya yang berbeda-beda, mungkin dia waktu kecil dibully. Makanya kita perlu ada HMC itu, Pak. Untuk pemulihan ini. Ada orang-orang Kristen yang pembentukannya salah, tapi sudah ikut HMC berkali-kali, juga tidak berubah-berubah. Walaupun sudah jadi namanya fasilitator, tor. Begitu. Karena apa? Ada yang salah di dalam dirinya. Bagaimana bisa dirubah? Mujizat Tuhan masih ada. Ada orang dibesarkan karena kekecewaan. Dia dibesarkan karena tadi broken home, melihat bapaknya suka nempeleng istrinya terus, akhirnya dia benci sama istrinya. Dia laki-laki benci sama wanita. Akhirnya dia menjadi gay karena benci sama wanita. Karena melihat bapaknya memperlakukan istrinya seperti itu. Wah, ini mama, ini memang istri yang biang kerok dan sebagainya, ini salah. Jadi akhirnya dia benci sama wanita. Akhirnya dia suka laki-laki sama laki-laki. Akhirnya apa? Ada dulu teman pelayanan. Pada waktu berpacaran nggak tahu bagaimana, akhirnya setelah menikah, setelah sekian lama, ternyata ditemukan ternyata dia juga pakai daster. Jadi akhirnya dua-duanya rebutan daster. Saudara, akhirnya, kok bisa seperti itu? Masa beli kucing dalam karung,
Dulu bagaimana waktu berpacaran? Kok bisa salah pilih? Nah, sudah diberkati di gereja, Pak. Waduh, gimana coba itu? Ya kan? Bingung kan kita? Ada orang-orang yang pembentukannya salah sehingga seperti itu, tetapi ada juga orang-orang yang memang dia bisa hidup normal, tetapi kelakuannya ya seperti itu tadi. Tidak bisa berubah. Jadinya apa? Trouble maker. Di mana-mana dia ada, tukang pembuat masalah. Pindah gereja A, bikin masalah, pindah lagi dia B. Katanya, gereja ini nggak bener, begini-begini ini pelayanannya, jemaatnya semua kayak begitu. Tukang ngember semuanya, padahal dia sendiri yang ngember. Pindah lagi gereja C, langsung dari A sampai C, udah ke sana-sana sama saja. Akhirnya pindah ke gereja sini. Di sini juga begitu. Saudara, habis ini ketika rasa aja Pak ya. Ketika raksa. Sama seperti itu. Kenapa? Di dalam dirinya yang harus dibereskan. Menyalahkan orang lain. Memang cenderung kan begini. Itu yang terjadi. Dirinya harus dibereskan. Makanya dia tidak bisa berbuah. Guys, yang berikutnya, dia hanya mampu menyerap. Dia menyerap kekayaan rohani dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tanpa ada buah yang dihasilkan. Terus menyerap dalam ibadah hanya menyerap. Ada KKR ikut, ada seminar ikut, ada kom ikut, kom 100, kom 200, kom 300, kom 400, 500, 600, sampai 1000 diikutin semua. Kalau ada. Tetapi tidak bisa berbuah. Karakternya tidak diubah. Kenapa? Dia hanya mampunya menyerap. Karena apa? Pembentukan tadi dari awal itu sudah salah. Jadi harus dibereskan hatinya dulu. Saya nggak tahu Bapak Ibu sudah di tempat ini. Apakah sedang mengalami itu? Engkau harus diubahkan Tuhan. Di tahun dimensi yang baru. Kalau kita mau mengerti dimensi yang baru, kita harus diubahkan Tuhan. Amin. Mau sampai kapan terus menjadi penikmat saja tanpa ada buahnya? Yang ketiga, sama-sama 1, 2, 3 menghasilkan buah melalui perubahan hidup. Dan harusnya buah ini kita hasilkan dari perubahan hidup kita. Yohanes 15 ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hasil dari pemuritan diuji dengan adanya buah. Kalau kita berkata menjadi murid Yesus, kita mengatakan saya murid Yesus, tetapi tidak ada buahnya, maka perlu dipertanyakan, apakah betul kita sudah jadi murid Yesus? Atau muridnya, tetangganya Tuhan Yesus. Buah apakah yang perlu dihasilkan? Yang pertama, kualitas. Perubahan hidup. Kualitas hidup. Galatia pasal yang ke-5. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya kan? Itu buah roh. Itu buah kualitas hidup. Kualitas hidup. Kualitatif. Yang kedua itu perbuatan baik. Kuantitatif. Perbuatan baik. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dalam Efesus pasal yang kedua, Tuhan juga, Paulus berkata, Tuhan itu sudah menyediakan perbuatan baik untuk kita melakukannya. Kita diselamatkan supaya kita ini berbuat baik. Kemudian yang ketiga, buah apa yang harus kita hasilkan? Buah pertobatan kita. Kalau kita mengatakan saya sudah bertobat, ada buahnya enggak? Saya bertobat, meninggalkan dosa, saya tidak merokok lagi. Sudahkah kita meninggalkan rokok? Atau masih ngumpet-ngumpet? Atau minum minuman keras? Masih ngumpet-ngumpet juga, nyolong-nyolong juga? Dari pornografi, dari LGBT, atau dari pergaulan bebas? Sudahkah kita tunjukkan? Kalau kita bertobat, dulu mungkin kita suka ngomong-ngomong kasar, kita suka maki-maki orang, kita suka menjelek-jelekan orang, kita suka menggosipkan orang. Sudahkah ada perubahan di situ? Atau kita masih melakukannya?
Kalau itu ternyata tambah parah, itu berarti kita belum ada buah pertobatan. Hanya di angan-angan saja. Sampai dinyanyikan, di angan-angan. Di angan-angan, hanya di angan-angan saja, tanpa dilakukan. Dan buah jiwa-jiwa. Buah jiwa-jiwa. Kita bisa mengajak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Atau kita bersaksi. Bersaksi tidak harus orang itu percaya Yesus. Karena yang membuat orang itu percaya Yesus adalah Roh Kudus. Itu sebabnya kita bersaksi, berdoa dulu supaya Roh Kudus menjamah orang itu. Amin. Saya pada waktu itu, tahun kemarin, bulan November sebelum Pak Wiranto ditusuk, itu saya hari Rabunya ketemu dengan Pak Haji. Saya tidak sengaja, dia pas ke Tiga Raksa, orang tokoh di Tiga Raksa, dan bukannya tokoh di Tiga Raksa itu karena dia tokoh di Banten. Karena dia nomor 2, dia ketika mencalonkan jadi anggota Dewan DPD, dia dapat nomor 2, urutan 2. Begitu. Saya teman baik. Waktu itu dia bilang, waktu itu saya mau ke tempat jemaat, dia ada keluar dari Indomaret sampai rumah saya. Pak Pendeta, saya bilang, ya Pak Haji, gimana kabarnya? Saya bilang, gimana? Ya mumpung saya di sini, aku buka warung kopi sekarang, gitu. Kita ngopi dulu. Boleh Pak Haji, saya bilang gitu. Langsung saya ngajak teman satu lagi, teman saya dari Pantai Costa, yuk kita, ini Pak Haji mungkin ada di sini, mungkin kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng. Langsung ngobrol sana. Ketemu, mulai cerita-cerita, ngobrol tentang nasionalisme, tentang radikalisme, tentang sebelum Pak Wiranto itu, itunya langsung seperti itu, saudara. Nah, pada waktu itu dia mulai berkata bahwa tentang Isa Al-Masih, wah ini mulai masuk saya. Dia mulai mengatakan, iya kan Isa itu Pak, dia kan tidak dibunuh, dia kan tidak mati, tetapi langsung diangkat ke surga. Tetapi di yang lain diserupakan ganti dia. Wah, kesempatan nih saya memberitakan Injil. Kan jarang-jarang kan ketemu dengan Pak Haji, tokoh Banten lagi. Kan? Kemudian kan tidak gampang juga untuk ngomong seperti itu. Saya bela iman saya dong. Saya bilang, tadi yang ngomongnya sih biasa-biasa begitu. Saya bilang, iya Pak Haji, Bapak tahu nggak latar belakang kenapa Nabi Muhammad mengatakan ayat itu? Saya bilang begitu. Nggak tahu Pak Pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta kok lebih, mungkin begitu ya. Pada waktu itu Pak Haji, di Arab Selatan lagi gencar dengan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus sudah aku bunuh. Orang Nasrani juga begitu. Sehingga pada waktu itu Nabi Muhammad menyangkalnya. Bahwa Yesus tidak mati tetapi diserupakan dengan yang lain. Seperti itu. Oh seperti itu ya. Dan maaf Pak Haji, saya bilang, kami orang Kristen berbeda dengan orang Nasrani. Apa bedanya Pak? Loh kok beda Pak? Iya, apa bedanya? Orang Nasrani itu dia menyembah 3 Allah. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Ibu. Oh begitu Pak Pendeta. Iya. Kami orang Kristen tidak. Kristen adalah kita menyembah Allah Tritunggal, Tuhan yang Maha Esa. Bapa, Anak, dan Roh Kudus jadi satu. Berbeda. Oh begitu Pak Pendeta, iya. Itu sebabnya kami bukan orang Nasrani. Kami orang Kristen. Jadi saudara-saudara nanti sudah dikatakan Nasrani, jangan mau. Itu sebabnya tuduhan mereka kepada orang kita disebut orang Nasrani. Orang Nasrani itu adalah pengajar sesat. Kisah Rasul pasal yang ke-24, ayat yang ke-5. Di sana dikatakan dia pengacau, Nasrani itu. Nah, saya terangkan begitu. Lalu cerita panjang lebar, macam-macam seperti itu, tentang iman tadi. Lalu dia bertanya, lah Pak Pendeta kalau begitu, Yesus itu siapa? Yesus adalah firman Allah. Dia kalimatullah yang menjadi manusia. Nabi Muhammad menerima firman menjadi buku, menjadi Al-Quran. Tetapi dia firman Allah dalam Kristen, firman Allah itu menjadi manusia. Jadi dia kalimatullah,
bukan rohullah, bukan. Yesus itu kalimat tulah, kalimatullah, kalimat Allah, firman Allah. Bukan rohullah, itu salah juga lagu. Isa rohullah itu salah. Salah itu. Isa itu kalimat tulah, kalimat Allah, firman Allah. Lalu dia bertanya, kalau begitu Bunda Maria siapa Pak? Bunda Maria sama dengan Nabi Muhammad Pak Azi. Kalau Nabi Muhammad menerima firman jadi buku, Bunda Maria menerima firman menjadi manusia. Oh gitu Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta, kalau orang Kristen itu mengakui Nabi Muhammad enggak? Ya, kami mengakui Pak Pendeta, Nabi Muhammad, nabinya Bapak, bukan nabi saya. Lah iya toh. Saya bilang begitu saudara. Maaf ya Pak Azi, dia nabi Muhammad, ya nabi, tapi bukan nabi saya Pak. Saya bilang begitu. Sampai kami selesai ngobrol sampai hampir 2 jam kami ngobrol. 2 jam cerita begitu, turun ke bawah saya. Baru ngerti Pak Pendeta, ternyata Kristen dengan Nasrani berbeda. Setelah itu Bapak Ibu Saudara, setelah selesai beberapa hari kemudian ternyata dia penasaran. Terus penasaran. Dia mengirimkan artikel ke saya, jangan sebut saudaramu Kristen Nasrani. Wah, pas ini di HP saya ada. Nanti Pak kalau mau tak kirimin. Dan mengatakan, apakah Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama? Ada 2 artikel itu diberikan kepada saya. Dan itu tulisan dari orang Islam. Saya pikir, wah ini cocok. Mudah-mudahan doa saya, lama-kelamaan dia dicelikkan mata hatinya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bersaksi. Bersaksi. Dan yang terakhir, sama-sama dibaca 1, 2, 3. Supaya kita bisa berbuah dan tidak ditebang, kita harus ingat, masa kasih karunia ada batasnya. Perumpamaan ini memperingatkan kita bahwa waktunya sudah hampir habis. Waktu untuk kita dapat saja habis sekarang ini juga. Seperti umat Israel yang sudah kehabisan waktu. Tetapi ada orang-orang Kristen yang ternyata ditebang sebelum waktunya karena dia menyia-nyiakan hidupnya. Karena itu pergunakanlah waktu yang ada. Ayo kita berbuah. Ada orang-orang Kristen yang sudah diingatkan, dinasihati, ditegur, tetapi tidak bisa berbuah, tidak bisa berubah. Jangan-jangan dia dipotong, lalu ditebang. Gak ada orang ditebangnya, dipotong sajalah. Kok ditebang kan gak enak ya. Dipotong itu dibersihkan ya, dibersihkan. Tapi ada juga yang sudah dikasih kesempatan, akhirnya ditebang juga. Jangan sampai kita ditebang. Amin saudara. Sebagai kesimpulannya, jadi apa yang makna dari perumpamaan ini dan bagaimana supaya kita bisa berbuah dan tidak ditebang? Kita diselamatkan supaya kita berubah dan berbuah. Yang kedua, miliki hati. Sikap hati yang benar terhadap Allah. Dan yang ketiga, menghasilkan buah dari perubahan. Yang ketiga, yang keempat, masa kasih karunia ada batasnya. Selamat tahun baru 2020. Selamat berbuah. Tuhan berkati. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa. Hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau menerjemahkan lebih lagi kepada umat-Mu di tempat ini. Supaya